Silakan untuk pimpin doa. Oleh Julita. Sebelum memulai KS saya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Ya, gimana kabarnya Julita? Sehat? Ya, Udah siap? Insya Allah. Udah latihan berarti ya? Udah, Orang tuanya belum masuk ya? udah Hah? pergi. Oh pergi, udah dihubungin. Silakan. Oh, kalau presentasi itu mana ya? Nanti ada rekamannya, nanti bisa dibagiin ya ke orang tuanya. Yang mana? Yang di Arifah. Yang ngirimnya Arifah. Ini, Yang bukan. ini. Itu. Nah, silakan bisa dimulai presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan KS saya. Oh, pelajaran yang saya pilih itu biologi. Daftar isi daftar i- daftar isinya yang pertama ada latar belakang, topik, definisi kingdom Animalia, definisi moluska, kelompok moluska, definisi cephalopoda, contoh cephalopoda, struktur tubuh struktur tubuh sotong dan cumi, manfaat moluska, foto tugas-tugas, self knowledge, refleksi diri, dan tindak lanjut. Mata pelajaran yang dipilih itu biologi karena materinya asik dan mudah dipahami. Topik biologi semester 2 yaitu ada Kingdom Plantae, klasifikasi Kingdom Plantae, struktur tumbuhan, fisiologi tumbuhan, dan gerak tumbuhan. Lalu ada Kingdom Animalia, klasifikasi Kingdom Animalia, invertebrata, porifera, coelenterata, cacing, moluska, dan arthropoda. Dan Cina dan mata. Terus ada vertebrata, fishes, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Explanation atau menjelaskan. Ciri kingdom Animalia yang pertama eukariot. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, dapat bergerak aktif atau motil. Yang keempat, multiseluler. Yang kelima, heterotrof. Kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Di vertebrata ada fishes, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Di invertebrata ada porifera, coelenterata, Lateominthes, nematoda, annelida, moluska, arthropoda, dan echinodermata. Dari kingdom Animalia, saya memilih moluska. Moluska merupakan hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak. Kelompok moluska dibagi menjadi 5. Yang pertama ada gastropoda, yaitu hewan yang menggunakan perutnya untuk berjalan. Contohnya siput dan bekicot. Yang kedua ada cephalopoda, yaitu hewan yang mempunyai kaki atau tentakel di kepala.
contohnya gurita, cumi, dan sotong. Yang ketiga ada Polyplasopora, adalah kelas dari anggota hewan yang tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Mollusca. Contoh yang terkenal dari kelas ini adalah Chiton dari genus Chiton sp. Yang keempat ada Bivalvia, yaitu hewan yang memiliki dua cangkang luar yang keras dan menutupi tubuh mereka yang membuka tutup seperti pintu. Contohnya kerang-kerangan. Lalu yang kelima ada Scapopoda, yaitu kelompok moluska khas yang dikenal dengan sebutan cangkang gading. Karena cangkangnya berbentuk kerucut dan sedikit melengkung ke sisi punggung, sehingga cangkangnya tampak seperti daging kecil. Gading kecil. Contohnya itu dari Polyplasopora ada Chiton sp, dari Cephalopoda ada sotong, dari Scapopoda kerang gading, dari Gastropoda ada siput, dan dari Pavia ada kerang. Cephalopoda. Cephalus yang berarti kepala dan podos yang berarti kaki. Berarti kaki di kepala. Diambil dari ciri khas hewan ini yang memiliki tentakel di sekitar kepalanya yang berfungsi seperti tungkai atau lengan dan kaki. Contoh cephalopoda itu ada sotong, cumi, dan juga gurita. Struktur tubuh sotong dan cumi. Perbedaannya, sotong di sisi lain memiliki tubuh yang lebar dan pipih dengan tentakel yang sama panjang dengan lengan lainnya, serta sirip yang berbentuk kipas di kedua sisi kepalanya. Sedangkan cumi-cumi memiliki tubuh yang lebih panjang dan rapi, dengan kedua tentakel yang lebih besar yang lebih panjang dari lengan lainnya, serta sirip berbentuk belah ketupat di bagian belakang. Application atau aplikasi. Nah, manfaat moluska bagi manusia diantaranya sebagai bahan makanan, sumber industri, perhiasan, pupuk, dan juga bahan baku obat-obatan. Zat gizi sotong itu ada energi, protein 40,60 gram, Langsung aja yang paling menonjol. Ya, yang paling besar itu ada fosfor, yaitu 270 miligram. Manfaat fosfor dalam tubuh manusia yang pertama menjaga kesehatan tulang dan gigi, yang kedua membantu penggunaan energi, yang ketiga memelihara fungsi ginjal, yang keempat mengatur metabolisme tubuh, yang kelima mengandung fungsi saraf dan otot, yang keenam fosfor juga berperan dalam pembentukan DNA dan RNA. Yang tujuh, memperbaiki dan memelihara jaringan dan sel yang rusak. Sadaran diri. Dari mempelajari moluska, saya jadi tahu bahwa moluska banyak sekali manfaatnya. Dan saya juga jadi tahu bahwa moluska itu ada yang hidup di daratan dan ada yang hidup di laut. Tetapi saya belum mempelajari moluska lebih lanjut. Ini adalah foto-foto tugas dan catatan. Kingdom Animalia. Ya, Kingdom Animalia. Refleksi diri, kekuatan, dapat memahami pelajaran dengan cukup baik. Kedua, belajar dengan baik jika tidak terdistraksi. Yang kedua, kekurangannya mudah ngantuk, mudah lupa dengan nama topik, mudah terganggu, dan suka melamun.
Tindak lanjut ya dari siswa yang pertama lebih sering belajar, yang kedua waktu tidurnya harus cukup, yang ketiga mengulang-ulang pelajaran agar tidak lupa, dan yang keempat jangan banyak melamun. Dari orang tua yang pertama mendukung dalam belajar, yang kedua membantu belajar saat kesusahan, yang ketiga mengingatkan waktu bermain dan waktu belajar. Dari guru yang pertama ngajarnya jangan terlalu terburu-buru atau kecepatan. Yang kedua mengulang-ulang pelajaran agar lebih paham, dan yang ketiga lebih banyak memberikan soal-soal. Sekian dari saya, terima kasih. Alhamdulillah, selamat buat Juwita sudah mempresentasikan KS Nusa Dua ini. Tadi lihat Bapak slide-nya lucu, menarik gitu. Eh, Bagus. Lanjut ke sesi tanya jawab dari guru penguji dulu. Ada Bu Kori, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Juwita. Salam, Bu. Oke, ambil biologi. Kak kemarin ambil apa? Semester Ngambil 1. seni budaya. Ini budaya ya. Sekarang biologi. Kingdom Animalia. Boleh buka ininya Pak, slide-nya. Menarik ya, slide-nya itu tuh enak dilihat. Sesuai ya temanya tentang animalia. Moluska lagi ya di dalam laut. Yang ciri Kingdom Animalia Pak. Banyak foto-foto, menarik, slide-nya bagus. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, tadi kita tidak menerangkan apa itu eukariot, multiseluler, heterotrof, itu maksudnya apa? Eukariot itu Boleh digambar. Sini nggak digambar aja loh masih. Gambar sel gimana gambar sel? yang Ya harus dulu. Sel kan ada dua, prokariot dan eukariot. Nah bedanya itu apa? Ingat nggak? bedanya itu kalau eukariot itu Memiliki. memiliki Dan kalau sel itu di dalamnya ada materi genetik. Nah, materi genetiknya kalau pada eukariot itu ada apanya eh, yang menutupinya itu. Kalau yang prokariot materi genetiknya berenang-renang bebas ya. Kalau yang eukariot diselubungi oleh inti sel. ya ada inti selnya ya. Inti sel itu materi genetik yang diselubungi oleh membran. Oh, membran Coba inti. digambar, coba digambar. Ya, membran inti. Ya, itu yang eukariot ya. Ada materi genetiknya diselubungi oleh Membran inti. ya. Tuh. Kasih keterangan itu eukariot ya. Bisa kasih keterangan. Keterangan bawahnya eukariot. Oke, itu eukariot. Kalau heterotrof itu apa? Yang paling bawah. Berarti apa teh? Si hewannya tuh mencari makan sendiri gitu, tidak menghasilkan, tidak bisa membuat makanan sendiri. Oke, benar. Makasih, Juwita. Dari sekian banyak kelas-kelas Kingdom Animalia, kenapa Juwita milihnya Moluska? Karena lebih tertarik ke moluska aja. Tertariknya dari segi apa? Apakah Juwita suka makan sotong? Atau tertariknya dari mananya? Tertariknya karena hewan-hewannya unik. Hewannya unik. Uniknya dari segi apa unik? Apakah dia kan macam-macam tuh ya? Moluska tadi ya, ada jenis-jenisnya. Yang mana yang paling tertarik?
Dan Ya. uniknya itu dari segi apanya? Ya. Kan ada gastropoda, cephalopoda gitu. Yang scapopoda yang kerang gading itu. Gimana? Ya, Apa yang hewan scapopoda itu kalau menurut aku itu menarik. Bentuknya menarik? Bisa dijelaskan menarik dari segi apanya? Menarik karena cangkang hewannya tuh seperti gading. Oh, itu ya, seperti gading. Oke, baik. Kemudian eh untuk bisa digambarkan lagi nggak sama Juwita? Bentuk sel yang tadi di catatan bisa dijelaskan eh strukturnya, gambar struktur sel apa tadi yang di buku catatan? kariot. Oh, di paling belakang itu tuh. Tentang Lingkawan Maria, catatannya masih kok Kak? Sehingga Catatannya tentang Kingdom Animali. Yang di paling slide-slide sebelum refleksi. Oh, itu ya. Itu boleh yang gambar tadi aja, Pak. Yang gambar tadi. Nah, boleh struktur tubuhnya, boleh dijelaskan gambar untuk sotong ini. Itu apa yang banyak-banyak panjang-panjang itu apa namanya itu? Kalau kakinya kakinya sotong itu sama panjangnya. Terus kalau yang panjangnya itu tuh, Ditunjukin aja. terus kalau yang panjangnya itu Tentakel. siripnya iya, Tentakel. iya tentakelnya. Tentakel tuh fungsinya buat apa? Wah, untuk apa? buat apa ya? Buat Buat jalan. Sebagai alat gerak. Oh, itu. Sebagai alat gerak. Terus bedanya sotong sama cumi itu ada apanya tuh kalau sotong tuh yang bagian Mm-mm. Bedanya sotong itu kalau yang sotong itu tubuhnya tuh lebih lebar, kalau yang cumi itu lebih panjang dan terus ada padat. apa yang di sotong tuh yang keras itu ada apa yang kalau di cumi kan cuma selembar tipis ya kalau di sotong mah tebel gedenya exoskeletonnya ya exoskeletonnya kalau di sotong itu tebal dan besar kalau di cumi tipis gitu ya. Terus kalau di cumi itu siripnya itu seperti belangkot. Hmm, ya, ya, ya. Oke, baik. Terima kasih Juwita. Bos sama. si Bu Fori selanjutnya dari guru pembimbing pertanyaan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ciri khas Juwita ini ya, kalau presentasi yang lalu juga yang seni budaya gini, bagus gitu. Sangat menarik. Juwita kalau nggak salah dulu cita-citanya pengen apa? Di bidang seni budaya pokoknya ya yang Ibu tahu ya. Nah ini walaupun milih biologi tetap warna seninya, seni dari Juwitanya yang muncul gitu ya. Nah, kepemahamannya Juwita sangat, Ibu sangat senang gitu. Juwita tuh sangat suka sama hewan-hewan gitu. Waktu camping, Juwita sampai menemukan apa namanya Bipalium. Bipalium itu apa? Jadi bentuknya tuh si kepalanya tuh kayak kamu. Kayak kampak. Itu sengaja nggak sengaja menemukan atau gimana itu? Itu kan lagi pas jalan, terus tiba-tiba tuh
Pas lihat ke bawah, ada itu, ada cacing itu. Masih ingat nggak Bipalium itu cacing yang bagaimana? Manfaatnya apakah berbahaya atau apa bagaimana? Di Vivalium itu yang apa sih yang di apa sih yang Apakah dia teman petani atau musuh petani? petani soalnya suka makan cacing tanah. Suka makan cacing tanah. Terus dia mengandung apa? Masih ingat? Tubuhnya mengandung racun ya. Nah, itu yang berbahaya ya. Kalau kita pegang juga bisa berbahaya. Terus Ibu ingat waktu Juwita pengamatan di belakang juga Juwita tertarik banget sama moluska ya. Ngambilin telur-telur apa itu namanya? Telur keong itu sama Juwita diambil. Pengen diremes kata Juwita tuh. Dari situ Juwita jadi pengen belajar moluska ya. Dan salah satu moluska ternyata nggak cuma di darat ya, yang di laut sotong, cumi gitu ya. eh Tadi ada Juwita presentasi tentang moluska yang berjalan dengan kaki. Contohnya apa tadi? Berjalan dengan perutnya. Siput sama bekicot. Siput sama bekicot. Kalau siput sama bekicot itu punya manfaat nggak di secara di alam itu manfaatnya apa? Atau malah berbahaya gitu buat petani? Kemarin Juwita pengamatan siput ada di mana aja tuh? Ada di bambu-bambu pinggir. Terus ada di mana lagi? Ada di Suka lihat di sawah nggak? Ya Iya. di sawah. Nah itu dia ngapain tuh? Kalau di sawah itu merusak padi ya. Nah itu salah satu peran siput di alam itu yang salah satunya berperan untuk merusak tanaman ya. Musuhnya petani juga sama kayak tadi Bipalium. Nah itu Juwita sangat tertarik tuh ya tentang apa hewan-hewan yang ada di alam. Nah itu harus sering dipelajari itu ya. Benang siput ini apa nih perannya gitu. Tapi kalau tutut merusak itu nggak, merusak tanaman padi nggak ya. Dia makannya apa? Di protista ada yang mirip tumbuhan itu apa namanya? Ya itu kalau tutut ya tidak merusak tanaman padi. Tapi kalau ada keong mas itu dia merusak padi. Padahal dia sama-sama gastropoda tapi fungsinya berbeda ya. Sama cacing juga ya. Ada cacing yang masih ingat cacing yang kalau dipotong-potong ah yang dipotong-potong tapi dia tetap hidup malah jadi tambah banyak. Yang sama kayak Bipalium juga. Cuma ini yang di air ya. Planaria air ya. Sama Bipalium juga kalau dipotong-potong dia akan terus tumbuh ya, bertambah banyak. Silakan Juwita memperdalam ya ke apa kesukaannya terhadap hewan-hewan yang aneh-aneh, yang unik-unik ya. Semoga bisa menjadi bekal buat kehidupan Juwita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat buat Juwita. Terima kasih atas tadi saran-sarannya. Semoga bisa masukkan Juwita untuk kedepannya. Terus jangan lupa banyak eksplorasi tadi ya. Terus, silakan tutup presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Selamat Juwita. Bu Kori foto dulu, Bu Kori. Oke, ini terakhir ya Juwita ya. Iya, nanti Ibu gimana? Aku nggak ada Juwita, itu sama Bu Kori foto. Nanti balik lagi SMA insya Allah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama Pak Risman tuh di foto. Mau ke sini, pasar dan cepet sini. Di mana? Udah pada larang. Nggak tahu. Tadinya Udah di sini udah nggak usah pindah. Ya, nggak usah pindah. Nanti Ibu gimana nyari di Juwita?
Rekam SD. Yang mana yang pertama yang buat ya? Yang buat ya? Kenapa? Stop. Boleh